Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tentu saja bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat memfungsikan seluruh organ-organ tubuh kita, dan tentu saja ada nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat akal sehat yang Allah berikan kepada kita. Di samping tentu saja nikmat kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini tentu saja ada satu aspek yang penting kita fahami bersama. Tentang apa? Tentang bagaimana seorang muslim hubungannya dengan muslim yang lain. Satu aspek yang menarik dalam Al-Quran adalah Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menjelaskan tentang sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara satu dengan yang lain, dan dalam konteks tadi maka persaudaraan yang ada di dalam Islam ternyata persaudaraan yang dia melampaui batas-batas wilayah, batas-batas geografis, batas-batas suku, batas-batas bangsa, termasuk juga batas-batas yang terkait dengan bahasa, dengan negara. Itu artinya apa? Bahwa persaudaraan dalam Islam diikat oleh akidah Islam. Dan akidah Islam ini adalah akidah yang tentu saja beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada akhirat, yang dimana inti dari aspek itu tentu saja bahwa keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada akhirat menjadi sebab kemudian kita bersaudara dengan yang lainnya. Ada satu aspek yang kemudian terkait dengan persaudaraan ini, yaitu apa? Terkait dengan Allah perintahkan fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaiki keadaan kondisi saudaramu itu. Memperbaiki itu seperti apa? Memperbaiki itu adalah tentu saja yang pertama membantu mereka jika mereka berada dalam kondisi yang kesusahan. Yang kedua, memperbaiki tentu saja terkait dengan mengingatkan mereka ketika terjadi hal yang keliru atau yang salah atau yang alpa. Dan yang ketiga, satu aspek yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, di mana Rasulullah menyatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu itu ketika dia melakukan kezaliman atau kemudian ketika dia terzalimi. Terkait dengan aspek ini maka sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami menolong orang yang zalim? Kalau kami menolong orang yang dizalimi, tentu kami faham. Tapi bagaimana mungkin kami menolong orang yang zalim? Maka Rasulullah menyatakan, hentikan kezaliman yang dilakukannya. Itu adalah bagian dari aspek yang terkait dengan kita menyelamatkan saudara kita yang melakukan kezaliman dengan cara menghentikan kezaliman tersebut tadi. Oleh karena itu maka ayat ini menjadi sangat menarik, yaitu fa aslihu baina akhawaikum, perbaiki keadaan kondisi saudaramu. Tentu saja yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi banyak hal ketika kemudian sesuatu yang terjadi dengan kaum muslimin itu sendiri. Dan ayat yang terkait dengan aspek ini kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Di situ Allah kemudian menyatakan dengan kalimat takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lagi-lagi Allah mengunci kalimat itu dengan seorang mukmin tadi dan mukmin yang lainnya dalam interaksi sosial, dalam ruang sosial, dalam ruang politik, dalam ruang ekonomi, dalam ruang pengadilan, dalam ruang kekuasaan. Maka dalam konteks tadi semua didasari oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Al-Qur'an mengatakan wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Dan tentu saja dalam kaitan dengan aspek itu di akhir kalimat dari ayat ini Allah menyatakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Takutlah kalian kepada Allah
Dan dalam konteks itu kita berharap dengan bertakwanya individu muslim tadi, dengan bertakwanya masyarakat kaum muslimin, dengan kemudian terjadinya harmonisasi kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dalam ruang pengadilan, dalam ruang pemerintahan, dan semua itu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka tentu saja kita berharap ketika ketakwaan itu menjadi dasar dari semua aktivitas kita, Allah turunkan rahmatnya, la'allakum turhamun. Semudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Oleh karena itulah maka pesan dari ayat ini, satu, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bersaudara. Dua, saling memperbaiki itu menjadi kewajiban bagi kita. Yang ketiga, semua aspek itu kita landasi dengan ketakwaan kepada Allah. Dan yang keempat, ketakwaan itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai individu ataupun bagi kehidupan sebuah masyarakat, sebuah bangsa, dan tentu saja bagi masyarakat dunia. Apa sebab? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.